Di sini kami akan menceritakan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang ASN, fungsi ASN ada 3, yaitu pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua, sebagai pelayan publik, ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN, harus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance sudah menjadi kewajiban di era reformasi saat ini. Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga negara ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah harus segera diubah dari pola yang selalu minta dilayani menjadi pola pemerintahan yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Yang pertama yakni efektivitas. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Yang kedua, efisien. Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisien organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi dengan perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat, mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Selanjutnya adalah pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Selanjutnya yakni cara berinovasi. Cara berinovasi bisa dilakukan dengan pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan produk, jasa, atau proses yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, sintetis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh komitmen publik di PN Olamasi dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam bentuk inovasi-inovasi yang ada di lingkungan Satker. E-Gesit, elektronik geledah, sita, izin besuk, tahan. E-Gesit adalah terobosan kami di bidang kepanitraan pidana. Bahwa inovasi E-Gesit ini adalah satu aplikasi yang memiliki beberapa layanan, yaitu penggeledahan online, penyitaan online, izin besuk online, dan penahanan online. Mengingat wilayah hukum Kabupaten Kupang yang sangat luas, dengan keterbatasan sarana dan prasarana, maka E-Gesit hadir untuk menunjang pelayanan publik. Pengajuan permohonan izin atau persetujuan penggeledahan, penyitaan, izin besuk dan penahanan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi form online dalam aplikasi E-Gesit. Permohonan izin atau persetujuan yang masuk tersebut akan diproses secara real-time by system dan terlebih dahulu akan diverifikasi oleh petugas pengadilan dan dikirimkan notifikasi by system ke pihak pengaju. Dan abrakadabra, produk penetapan dan izin besuknya pun
dapat diambil dalam one day service sehingga lebih efektif dan efisien, lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahwa saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Negeri Oilamasi atas inovasi-inovasi Pengadilan Negeri Oilamasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama e-Gesit yang lebih mempermudah permohonan perpanjangan penahanan dari kejaksaan. Selamat dan sukses untuk Pengadilan Negeri Oilamasi. EGP Elektronik Gugatan Permohonan. EGP adalah inovasi yang kami terapkan di bidang kepanitraan perdata yang meliputi gugatan online dan permohonan online. Sebelumnya, penggugat atau pemohon yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan wajib datang ke pengadilan negeri dan mengajukan prosedur gugatan atau permohonan secara manual, sehingga akan memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Namun dengan meningkatnya kemajuan teknologi demi peningkatan pelayanan masyarakat, maka Pengadilan Negeri Oilamasi mengembangkan cara pendaftaran perkara secara online yang dikenal dengan nama EGP atau Elektronik Gugatan dan Permohonan. Adapun cara mengajukan gugatan atau permohonan secara online adalah buka website Pengadilan Negeri Oilamasi atau masuk ke link egp.pnoilamasi.go.id. Setelah masuk ke link tersebut, maka penggugat atau pemohon harus login terlebih dahulu menggunakan email dan sandi yang sudah didaftarkan dan melengkapi data untuk proses registrasi perkara. Jika berhasil login, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nomor antrian 20 di loket 2. Bahwa mengenai taksiran biaya perkara bisa dilihat di aplikasi Eskum Pengadilan Negeri Oilamasi. Aplikasi EGP juga menyediakan fitur pemilihan pembayaran seperti internet banking dan SMS banking, ataupun akan membayar SKUM atau surat kuasa untuk membayar langsung melalui mesin edisi yang telah disediakan di Pengadilan Negeri Oilamasi. Dan BIM Salabim, pengajuan gugatan atau permohonan online pun akan diselesaikan dalam one day service sehingga cukup mudah dan tidak ribet, bukan? ATR, Audio to Text Recording. ATR adalah alat dokumentasi perekam dan pengubah informasi suara menjadi tulisan teks dan rekaman audio secara online selama proses persidangan. Lamanya proses penanganan perkara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya penyusunan berita acara yang memakan waktu. Dengan hadirnya ATR, maka pengadilan akan mempunyai arsip data perekaman persidangan berupa transkrip. Kemudian transkrip inilah yang menjadi sumber dalam pembuatan berita acara persidangan dan putusan, sehingga lebih cepat, efektif, dan efisien. ATR mewujudkan akuntabilitas, kecepatan, serta ketepatan berita acara, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan akan terwujud. Asik Mas, aplikasi survei dan indeks kepuasan masyarakat. Asik Mas adalah aplikasi layanan di bidang kepanitraan hukum. Asik Mas merupakan aplikasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Oilamasi untuk dapat diakses oleh masyarakat luas guna menilai tingkat kepuasan masyarakat pengguna pengadilan terhadap pelayanan atau kinerja Pengadilan Negeri Oilamasi. Asik Mas adalah aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh melalui Play Store secara gratis, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Oilamasi kapan saja dan di mana saja. Ledger LAN Messenger. LAN Messenger adalah program khusus chat atau messenger atau pesan antar komputer yang terkoneksi pada jaringan LAN dan tidak memerlukan jaringan internet.
LAN Messenger ini digunakan sebagai media komunikasi yang efektif bagi seluruh warga Pengadilan Negeri Olamasi untuk menunjang pelaksanaan tupoksi sehari-hari demi memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat. Saya Kapolres Kupang beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat atas terobosan yang sangat positif dari Pengadilan Negeri Olamasi atas adanya inovasi-inovasi Pengadilan Negeri Olamasi, terutama e-Gesit yang sangat membantu tugas-tugas kepolisian, terutama di bidang penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Pengadilan Negeri Olamasi memang luar biasa. Mahkamah Agung maju, Badilung sukses, PT Kupang lanjutkan, Pengadilan Negeri CNT luar biasa. Pengadilan Negeri Olamasi berani. Ke Bekasi, naik taksi. Ingat inovasi, ingat PN Olamasi. Sebelum adanya telekonferensi, kami harus ke PTA Banjarmasin untuk konsultasi dan pembinaan, yang tentunya memerlukan waktu dan biaya. Tapi sekarang sudah ada telekonferensi yang sangat memudahkan kami di Satker daerah. Terima kasih, maju terus PTA Banjarmasin. Kami Satker daerah sangat terbantu dengan adanya telekonferensi. Dengan telekonferensi, hemat biaya, hemat waktu. Dengan telekonferensi tidak ada lagi batasan jarak, waktu, dan terkendala biaya untuk memonitoring satuan kerja di bawahnya. Dengan telekonferensi, Satker pun dapat memperoleh informasi yang cepat, dapat dilakukan pembinaan, dan kami pun merasa dapat langsung berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Semangat terus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tambah lagi. Dengan adanya program ini, program telekonferensi ini akan membantu kami di dalam kami mendapatkan hal-hal yang baru, dalam hal ini koordinasi, konsultasi, diskusi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Mahkamah Agung maupun dari Badilang. Pelayanan PTA Banjarmasin sekarang cepat dan mudah. Kami dapat info hanya dengan SMS. Pelayanan PTA Banjarmasin sip. Dengan adanya e-Faisan, maka pelayanan banding akan terasa lebih mudah, lebih cepat, dan efisien. Dengan adanya elektronik e-Faisan, menerima SMS melalui handphone saya, sejak saya mendaftarkan registrasi banding, hingga menerima putusan dengan melalui SMS Faisan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Mantap! Lewat aplikasi e-Faisan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, saya bisa dengan cepat menerima informasi terkait dengan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, baik itu informasi maupun putusan. Salut dengan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Makin sukses dan mantap. Sebelum adanya telekonferensi, kami harus ke PTA Banjarmasin untuk konsultasi dan pembinaan, yang tentunya memerlukan waktu dan biaya. Tapi sekarang sudah ada telekonferensi yang sangat memudahkan kami di Satker daerah. Terima kasih, maju terus PTA Banjarmasin. Kami Satker daerah sangat terbantu dengan adanya telekonferensi. Dengan telekonferensi, hemat biaya, hemat waktu. Dengan telekonferensi tidak ada lagi batasan jarak, waktu, dan terkendala biaya untuk memonitoring satuan kerja di bawahnya. Dengan telekonferensi, Satker pun dapat memperoleh informasi yang cepat, dapat dilakukan pembinaan, dan kami pun merasa dapat langsung berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Semangat terus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tambah lagi. Dengan adanya program ini, program telekonferensi ini akan membantu kami di dalam kami mendapatkan hal-hal yang baru, dalam hal ini koordinasi, konsultasi, diskusi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Mahkamah Agung maupun dari Badilang.